قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أحد ذات الله أحمد نور الله محمد نور الله المهدي خليفة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على أحمد وعلى آله يا طه يا محمد وأحمد يا سيد محمد اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم. Segala kalimat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan segala pemberian Allah itu kita diberi ruang, diberi waktu, diberi kesehatan untuk berubudiyah kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan ini orang yang tidak mengingkari Maulidur Rasul, merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu gembiranya dia sambut hari Maulidur Rasul dengan memperbanyak berselawat kepadanya, dengan memperbanyak syukur atas kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka itu, pada kesempatan ini khatib mengajak kita semua yang hadir di rumah Allah ini, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai landasan khutbah kita hari ini adalah surat Al-Ahzab ayat 56. Surat Al-Ahzab ayat 56 ini akan kita lihat dari berbagai penafsiran para ulama. Di antaranya ada Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Quran Al-Azim, dan juga ada Mafatih Al-Ghaib atau disebut juga dengan tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu atas Nabi dan mohon keselamatanlah dengan keselamatan yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam ayat ini. Semua komponen ditunjukkan oleh ayat ini berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Khaliq, pencipta alam semesta, sampai kepada ciptaannya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para mufassir menjelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yang pertama kita lihat dulu kata nabi. An-nabi dalam ayat ini maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata nabi di dalam ayat ini menggunakan alif lam. Bagi teman-teman ustaz-ustaz yang sudah akrab dengan ilmu qawaid, maka di sini ada alif lam. Alif lamnya ahdi zihni, maka maknanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya adalah, apa makna salawat Allah kepada Rasulullah? Apa makna salawat malaikat kepada Rasulullah? Dan apa makna salawat kaum muslimin atau orang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama kita lihat, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersalawat. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa makna salawatnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maknanya adalah Allah memberkati, Allah merahmati. Inilah makna ayat Allah masih dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaihi, huwallazi yusalli alaikum. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya, bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Huwa yusalli alaikum, Dia Allah merahmatimu. Maka kata yusalli maknanya adalah merahmati. Yusalli alaikum, Allah merahmatimu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, jika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, maka perbanyaklah berzikir kepadanya, perbanyak bertasbih pada waktu pagi dan petang. Insya Allah Allah akan berikan rahmatnya. Maka jangan lagi kita berdebat persoalan zikir itu apakah bid'ah atau tidak. Orang yang berzikir, orang yang bertasbih pasti dirahmati oleh Allah. Bukankah Allah katakan fadhkuruni adzkurkum? Ingatlah kamu kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu.
Maka orang yang selalu ingat Allah, pasti Allah juga akan ingat kepadanya. Allah sudah pastikan itu. Yang kedua, wa malaikatahu, dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah. Maknanya adalah para malaikat itu memintakan ampun. Minta ampun mana? Siapa yang diminta ampunkan oleh para malaikat? Di dalam kitab tafsir kita temukan ampunan itu adalah untuk diri malaikat itu sendiri. Mengharapkan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Bapak, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Rasul itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita bicara definisi alam, alam itu adalah ma siwallah, segala sesuatu yang selain Allah. Maka semua makhluk Allah akan terrahmati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya malaikat Allah. Kemudian diajak oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita lihat apa makna selawat bagi orang mukmin, kita juga jelaskan bagaimana sigat-sigat atau kalimat-kalimat selawat itu. Kalimat-kalimat selawat itu sangat banyak sekali. Di antaranya disebut dengan selawat Jibril, bahwa malaikat Allah Jibril alaihissalam berselawat kepada Rasulullah dengan sigat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di riwayat lain dikatakan salawat Jibril itu adalah sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Ahmad, sallallahu ala Ahmad. Kemudian ada lagi selawat dengan membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lalu riwayat yang populer, dan riwayat itu juga jadi salah satu rukun dalam sholat kita, ketika para sahabat bertanya, bagaimana cara kami berselawat kepadamu hai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, katakanlah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan ada yang membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini bentuk redaksinya. Kemudian para ulama memberikan ijtihadnya, memperlihatkan ijtihadnya, dan tentunya ini berdasarkan kaedah-kaedah yang ada. Maka dibacalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dan banyak lagi salawat-salawat lainnya yang disebut juga dengan salawat Al-Fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim.
Ada lagi namanya salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Salli alaihi wa barik wa sallim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas apa maknanya selawat orang mukmin dan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka di antara makna selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada harapan, ada doa kita, ada keinginan kita, ada harapan kita akan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Kita mengharap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena bahkan para nabi pun tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Di dalam riwayat dikatakan, ketika nanti di padang mahsyar semua umat terombang-ambing ingin mendapatkan syafaat, kemudian datang dia kepada Nabi Adam, jawaban Nabi Adam nafsi nafsi. Sampai kepada Nuh, jawabannya sama, kepada Ibrahim jawaban sama, dan ujungnya sampai kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang yang diharapkan syafaatnya adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan syafaatul uzma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah, maka tambatkanlah dalam qalbu selalu berselawat kepadanya dengan rasa rindu dan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, kenapa selawat? Kenapa Muhammad? Karena dia di setiap nama Allah disebutkan, maka di situ nama Muhammad juga disebutkan. Kita perhatikan kalimat azan dan iqamah. Di situ ada nama Allah, di situ ada nama Muhammad. Perhatikan dalam salat kita, salat tidak akan sah kalau tidak membaca selawat di dalamnya. Nabi Allah Adam alaihissalam juga tidak bisa menyentuh Sayyidatuna Hawa kalau bukan karena selawat. Maka oleh karenanya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita selalu melestarikan selawat. Apakah membaca selawat itu nafsi-nafsi secara sendiri-sendiri atau membacanya secara bersama, yang tujuannya adalah dalam rangka menunjukkan rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan rasa cinta. Karena cinta kepada Rasulullah akan berbuah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kamu cinta kepada Allah, kata maka ikutilah Rasulullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Maka untuk itu mari kita lestarikan dua hal, perbanyak berzikir dan perbanyak bersalawat. Semoga kita diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الخلق كلهم